Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riri. Jadi tadi Pak Andre jam berapa dari Bingin Teluk, Pak? Jam 13.20. Oh, berarti Bapak tadi di kegiatan di sekolah dulu, Pak, ya? Iya, betul. Bapak hari ini ngajar di kelas berapa, Pak? Kebetulan, hari ini sebetulnya saya mengajar 5 kelas, Bu. 5 kelas. Iya. Oh, jadi setelah pulang mengajar Bapak kesini? Mampir dulu tadi beli pulsa ke counter. Oke, jadi hari ini Bapak akan melakukan kegiatan coaching ya, Pak, ya? Iya. Bersama Bu Pera, Pak, ya? Iya. Nah, sebelum kegiatan coaching dilakukan bersama Bu Pera, saya akan melakukan kegiatan observasi dulu. Boleh, Bu. Silakan, Bu. Bagaimana? Bapak sudah siap? Sudah siap. Apa nak ngopi dulu, Pak? Enggak usah, Bu. Enggak usah. Oke. Bapak Bapak ingin mengembangkan kompetensi yang mana, Pak, pada kegiatan coaching hari ini, Pak? 2 aja kayaknya cukup. Apa, Pak, itu, Pak? Pertama, mendengarkan secara Secara aktif. Secara aktif. Kemudian yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi kompetensi yang Bapak kembangkan itu yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif, Pak, ya. Nah, dari kedua kompetensi itu yang mana yang Bapak ingin saya amati, Pak? Kayaknya saya lebih suka mendengarkan dengan aktif, Bu. Mengapa, Pak? Karena saya orangnya pendengar, Bu. Auditori. Oh, begitu. Jadi menurut Bapak, kalau Bapak menilai diri Bapak sendiri, bagaimana penilaian Bapak tentang kemampuan Bapak mendengarkan secara aktif, Pak? Sebetulnya sudah cukup lumayan, Bu, ya. Tapi mungkin perlu ditingkatkan lagi. Oke. Silakan Bapak lanjutkan kegiatannya. Nanti setelah kegiatan selesai, kita akan melakukan percakapan lagi setelah pasca observasi, Pak, ya. Baik, terima kasih, Bu Ririn. Silakan, Pak. Bu Vera. Waalaikumsalam, Pak Andri. Iya, Bu Vera kemarin nelpon. Apakah ada yang ingin Ibu ceritakan hari ini? Iya, Pak. Sebelumnya terima kasih ya, Pak, sudah meluangkan waktunya untuk mendengar sharing-sharing saya. Iya. Ada yang ingin saya ceritakan, Pak. Mungkin nanti Pak Andri, setelah ngobrolan Pak Andri, saya bisa menemukan solusinya. Baik, boleh, Bu, silakan, Bu. Ceritakan. Jadi begini, Pak, keresahan hati saya selama 2 minggu belakangan ya, Pak. Jadi di sekolah saya itu kan kebetulan saya sebagai wakakurikulum. Jadi saya merasa sangat terganggu dengan kondisi KBM yang tidak efektif, tidak berjalan dengan baik di akhir-akhir ini. Seperti itu, Pak. Kenapa tuh, Bu? Boleh Ibu ceritakan penyebabnya? Itu karena banyaknya kelas kosong, sehingga menyebabkan siswa itu berkerian di luar, di kantin, dan itu juga berdampak pada menurunnya tata tertib yang ada di sekolah, sehingga banyak sekali siswa-siswa yang keluar pagar dan berhamburan keluar karena banyak kelas yang kosong, gitu, Pak. Oh, jadi kelas kosong ya, Bu, ya, penyebabnya. Apakah Ibu tahu penyebabnya? Kenapa kelas tersebut menjadi kosong, Bu? Ya, karena udah 2 minggu belakangan ini banyak sekali itu peserta PPG yang piloting kedua itu, Pak, mereka mau unggah aksi nyata kan, Pak. Nah, itu kan di aksi nyata itu katanya mau ambil video UKIN. Nah, dalam mengambil video UKIN itu ternyata mereka itu tidak sesuai dengan jam mereka mengajar. Misalnya mereka mengajar di kelas 10, tapi karena akan mengambil video di kelas 11, otomatis jam utama mereka di kelas 10 terabaikan. Seperti itu. Dan ini juga menyebabkan yang di kelas 10 ini terlantar, kemudian yang di kelas lain full belajar dengan satu guru. Seperti itu, Pak. Oh, jadi karena hal tersebut, Bu, ya, jadi kelas itu kosong. Iya, jadi beberapa kelas bisa kosong karena kan banyak guru yang ikut itu di piloting 2 ini cukup banyak yang terpanggil. Jadi tidak bisa, sehingga tidak bisa dikondisikan lagi. Tapi apakah Bu Vera sejak awal sudah berkomitmen untuk membantu guru-guru ini untuk menyelesaikan tugas-tugasnya? Memang pihak sekolah memudahkan karena dengan seperti dengan kepala sekolah kan memberikan izin kepada mereka untuk mengikuti program PPG, dan itu juga merupakan salah satu pengembangan diri. Tapi kan bagusnya mereka itu menyeimbangkan antara tugas utama dan juga pengembangan diri, seperti itu, Pak. Oke, jadi seperti itu ya, Bu, ya. Menurut Bu Vera, apa yang bisa Bu Vera lakukan untuk menanggulangi hal tersebut? Menurut saya, yang kepikiran di saya ya, Pak, itu saya pertama kali saya akan berkomunikasi dengan guru-guru tersebut, guru-guru yang mengikuti piloting PPG tahap 2 itu, saya akan mendata terlebih dahulu, ada berapa guru yang sudah mengambil video dan berapa guru yang belum mengambil video, seperti itu. Untuk yang sudah berarti kan tidak bisa diubah lagi karena sudah terjadi. Tapi untuk yang belum mengambil video, mungkin saya akan melakukan beberapa treatment atau rencana agar keadaan itu tidak terulang lagi. Apa, Bu, rencana Ibu?
seperti apa kira-kira? Iya, yang pertama mengkomunikasikan. Setelah tahu beberapa guru yang belum mengambil video dan akan mengambil video, saya akan mengkomunikasikan dulu kepada mereka agar mereka juga berkolaborasi dengan guru piket ataupun dengan waka kurikulum. Karena selama ini ada beberapa yang mengambil video UKIN itu tidak ada konfirmasi, tidak ada komunikasi dan konfirmasi dengan pihak sekolah, dengan pihak kurikulum maupun dengan guru piket. Jadi mereka itu berjalan sendiri sehingga guru piket juga menjadi salah paham kan. Ini nggak tahu ini di kelas berapa, seperti itu jam kosong, ada siswa yang terlantar, ada siswa yang merasa bosan dengan satu guru yang hanya mengambil video, seperti itu Pak. Baik, itu jadi dari Bu Vera ya. Ya. Selanjutnya Bu, apa yang bisa Ibu lakukan Bu setelah dari rencana tadi kan, kemudian komitmen Ibu apa untuk menyelesaikan tadi kan tersebut? saya mau memanggil mereka kan, memanggil mereka, kemudian mengajak mereka berbicara. Intinya komunikasi efektif yang akan diterapkan ya Pak. Nanti saya akan memberikan masukan ke mereka agar jadwal mereka itu tidak bareng seperti itu, tidak dilakukan secara bersamaan, kemudian tidak dilakukan di satu kelas yang sama, dan kalau bisa memang dilakukan di kelas yang benar-benar real mereka mengajar. Baik, mulai kapan kira-kira Ibu bisa melaksanakan hal tersebut? Ya, rencananya besok saya akan mulai memanggil mereka satu persatu Pak, agar bisa berkomunikasi dengan baik, bisa dibicarakan dengan baik, sehingga rencana yang selanjutnya tidak mengganggu KBM. Baik Bu, kayaknya kita sudah dapat ininya Bu ya, apa namanya jalan keluarnya ya dari apa yang sudah kita bicarakan. Tinggal lagi bagaimana Bu Vera menerapkan hal tersebut ya. Ya. Bagaimana tanggapan Bu Vera setelah sesi wawancara, setelah kita ngobrol-ngobrol ini, apa yang Ibu rasakan? Saya merasa sedikit berkurang beban saya. Yang dulunya saya kan sebelumnya saya belum menceritakan kepada siapapun apa yang saya rasakan, karena saya juga tidak semua orang bisa saya ceritakan kan. Ada orang-orang tertentu yang mungkin saya harus berkomunikasi dan siapa, sehingga saya menemukan solusi yang tepat dari permasalahan saya, daripada saya menceritakan permasalahan tapi tidak menemukan solusi, justru menimbulkan masalah baru. Itu Pak. Jadi menurut Bu Vera hari ini obrolan kita sudah mendapatkan titik terang ya Bu ya? Sedikit titik terang lah sedikit Pak. Ya. Oke. Baik, kita ada lagi yang ingin ditanyakan Bu? Saya rasa cukup ya Cukup Pak. Ya? Baik, saya juga ada kerjaan ini Bu. Kita tutup wawancara kita hari ini. Oke. Terima kasih atas saran-saran dan waktunya Pak Andri yang sudah diberikan kepada saya, sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya juga terima kasih atas masukan dari Pak Andri. Ya, sama-sama Bu. Oke, baiklah Pak Andri, sudah selesai ya sesi coaching bersama Iya Bu, alhamdulillah sudah selesai Bu. Balik kita akan melakukan percakapan pasca observasi Pak ya. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dari kompetensi tadi Pak? Menurut saya sudah cukup baik ya Bu ya, sudah berjalan dengan lancar, cuman memang harus ada sedikit peningkatan lagi karena mungkin masih terlalu kaku dalam pengungkapan pertanyaan-pertanyaannya tadi. Tapi kalau untuk dari segi pendengar yang intens mungkinnya sudah cukup. Oke, apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Ya karena ada beberapa pertanyaan yang harusnya bisa disampaikan dengan to the point, ternyata masih ada yang nyimpang-nyimpang. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan selama proses coaching tadi Pak? Iya, silakan Bu. Jadi setelah saya amati Pak ya, Bapak sudah melakukan proses coaching dengan cukup baik Pak ya, sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk Pak. Bagaimana pendapat Bapak mendengar ulasan saya ini Pak? Alhamdulillah, berarti memang sudah cukup ya Bu ya, sudah cukup baik ya. Berarti dari pengamatan saya tadi Pak ya, saya melihat masih ada yang perlu dikembangkan Pak ya. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi Pak ya. Sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya, bagaimana pendapat Bapak untuk tindak lanjut selanjutnya Pak? Tindakan selanjutnya Pak? Tindakan selanjutnya saya akan mungkin lebih banyak berlatih Bu. Ya salah satu caranya mungkin sering-sering direkam kayak gitu. Dari diskusi kita ini Pak, apa yang sudah terbayang oleh Bapak Pak? Misalnya kapan atau di mana Bapak akan melanjutkan proses ini Pak? Iya, jadi untuk sementara waktu ini Bu, saya akan lebih sering lagi menonton video coaching. Untuk melatih pendengaran, penglihatan. Jadi saya akan lebih banyak belajar tentang hal tersebut. Baiklah, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga kedepannya kemampuan Bapak sebagai coach akan lebih baik lagi Pak ya. Iya, seperti itu Bu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Andre. Selamat sore. Saya izin pulang.